Sufisme itu diperkenalkan oleh sarjana barat untuk menyebut sebuah gerakan atau pemikiran di dalam dunia Islam yang kita kenal dengan tasawuf. Nah, tasawuf juga secara umum itu dipahami sebagai mistisisme yang ada di dalam semua agama. Tetapi kalau kita menyebut dengan istilah mistisisme Islam, itu sudah pasti menunjukkan kepada tasawuf atau sufisme yang tadi sudah diperkenalkan oleh sarjana barat dengan bahasa mereka, yaitu sebuah paham yang menunjukkan pentingnya manusia itu menemukan kebenaran hakiki, bertemu dengan realitas yang tertinggi, realitas ultimate yang di dalam Islam kita sebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu saya bisa mengatakan bahwa sufisme sebenarnya juga adalah istilah yang tidak asing dalam literatur Islam, karena kita sudah mengenal bahwa sufisme itu tiada lain adalah tasawuf. Nah, berikutnya nanti bermacam-macam tasawuf bisa kita jelaskan. Ada tasawuf falsafi atau philosophical of mysticism, atau juga ada tasawuf akhlaki, ya, atau semacam sufisme moral, sufisme etik, dan macam-macam bentuk-bentuk sufisme di dalam Islam. Manfaatnya sangat strategis di dalam mengantarkan manusia untuk menemukan cara atau metode berpikir untuk menuju kepada kesatuan dirinya dengan Sang Khalik atau realitas ultimate yang dijadikan sebagai inti dari segala kebenaran yang ada di dalam agama, yaitu sebagai sumber atau yang memberikan dasar yang kokoh bagi kebenaran agama yang dicari-cari atau ingin ditemukan oleh manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk digunakan jalan itu atau sufisme itu menuju kepada penyatuan diri manusia dengan penciptanya. Anti-sufisme sendiri adalah sebuah gerakan yang menyatakan bahwa ada ketidakmungkinan manusia itu untuk menyatu dengan Tuhannya. Bukan berarti bahwa anti-sufisme itu mengeritik bahwa sufisme merupakan gerakan yang tidak diperlukan oleh manusia di dalam hidupnya. Tetapi mereka seperti dengan kaum ateis yang mengatakan bahwa manusia itu tidak mungkin mengetahui Tuhannya itu, atau ada ketidakmungkinan manusia untuk mencapai kesatuan diri dengan Tuhannya. Jadi anti-sufisme itu adalah paham yang sesungguhnya tidak menghendaki untuk bersatu dengan Tuhan itu dengan jalan lari dari kehebohan atau kecanggihan hidup manusia di dunia ini, atau yang disebut dengan eskapis, ya. Jadi mereka tidak setuju dengan eskapisme. Mereka tidak setuju bahwa orang itu harus lari dari hingar-bingar kehidupan, tetapi justru harus terlibat di dalam hingar-bingar kehidupan dengan memberikan solusi atau jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi oleh manusia di dalam hidupnya di dunia ini. Hubungan radikalisme dengan sufisme sangat erat kaitannya, karena kalau kita lihat ajaran sufisme itu sangat fundamental. Dia langsung menuju kepada inti terdalam dari agama kita. Nah, oleh karena itu radikalisme juga itu sebenarnya bisa kita arahkan
dengan menggunakan ajaran-ajaran agama yang bersifat fundamental. Radikalisme jangan sampai menjadi fundamentalisme buta, tapi radikalisme bisa diarahkan dengan memahami nilai-nilai agama kita yang bersifat fundamental, universal, yang menunjukkan bahwa semua nilai-nilai yang ada di dalam agama itu merupakan ajaran yang bersifat universal dan bisa bertemu semua agama-agama yang berbeda, sehingga jalan keselamatan yang ditempuh oleh sufisme untuk menuju menyatu atau mendekati Tuhannya adalah jalan yang universal yang bisa ditempuh juga oleh penganut agama yang lain selain daripada Islam.